Senang dan bahagia teman-teman, kita masih bisa ketemu di Inspirasi Mr. Masker. Satu inspirasi ringan teman-teman, saya coba hadirkan untuk Anda. Kali ini menyambung video saya sebelumnya yang membahas tentang sabar, ikhlas, dan rendah hati. Seberapa penting sih sikap sabar, ikhlas, dan rendah hati ini? Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Jika Anda menganggap bahwa sikap sabar, ikhlas, dan rendah hati ini menjadi satu sikap yang cukup penting dalam kehidupan Anda, mari kita simak video ini sampai dengan selesai. Ya, terima kasih teman-teman Anda masih menyimak video ini, di mana ini artinya Anda setuju dan sepakat bahwa sikap sabar, ikhlas, dan rendah hati merupakan satu sikap yang cukup penting dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan bahwa tiga sikap ini cukup penting, teman-teman? Bahkan merupakan sikap yang memang sangat kita butuhkan atau harus kita tanamkan dalam diri kita. Sebab inilah inti pokok dari ajaran keyakinan kita. Apapun agama Anda, apapun keyakinan Anda, selama kita percaya kepada Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, pasti kita juga akan percaya dan kita akan berusaha untuk memegang teguh yang namanya sikap sabar, ikhlas, dan juga rendah hati ini. Tiga kata yang singkat dan mudah diucapkan, tetapi pada kenyataannya teman-teman, tiga sikap ini tidak mudah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Dalam video ini saya ingin berbagi tips dan juga pengalaman kepada Anda bagaimana kita bisa menanamkan sikap sabar, ikhlas, dan rendah hati dengan lebih mudah, dengan cara yang sederhana. Ya, sekali lagi, ini adalah langkah awal. Artinya, masih ada banyak langkah lanjutan yang harus kita lakukan agar kita benar-benar bisa menanamkan sikap sabar, ikhlas, dan rendah hati tersebut ke dalam diri kita. Di antaranya adalah dengan afirmasi, teman-teman. Ya, sugesti diri Anda dengan tiga kata tadi, ya, dalam tiga kalimat, dan ucapkan secara berulang-ulang. Ada baiknya teman-teman Anda mengucapkannya sebelum Anda beristirahat tidur, atau bisa juga dalam aktivitas Anda sehari-hari, asalkan itu tidak mengganggu konsentrasi dari pekerjaan Anda. Tiga kalimat bisa Anda ucapkan sebagai sugesti positif yang akan mendobrak pikiran kita. Artinya penghalang untuk masuk ke dalam pikiran bawah sadar itu akan kita dobrak, ya, terus dan menerus kita dobrak dengan tiga sikap ini melalui afirmasi tadi, yaitu ucapkan yang pertama, saya sabar, kemudian kalimat kedua, saya ikhlas, dan yang ketiga, saya rendah hati. Nah, rangkai kalimat tadi menjadi saya sabar, saya ikhlas, saya rendah hati, saya sabar, saya ikhlas, saya rendah hati. Nah, ini Anda ucapkan terus-menerus teman-teman, ya. Anda ucapkan terus-menerus berulang-ulang menjadi sebuah afirmasi, di mana sekali lagi kita tanamkan sugesti positif tadi, tiga sifat tadi ke dalam pikiran bawah sadar kita. Mungkin pikiran sadar Anda akan menentang, sebab mungkin dalam keseharian kita sudah sering melakukan hal-hal yang bertentangan atau berseberangan dengan tiga sikap tadi, di mana pada umumnya sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan, kita akan cenderung enggan teman-teman untuk mengakui atau menanamkan sifat tadi. Kenapa? Karena kita merasa sudah terlalu banyak, ya, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sikap tadi, sehingga tanpa sadar kita tidak menganggap penting tiga sikap tadi, atau mungkin terlalu menggampangkan, ya, tidak memposisikan tiga sikap tadi sebagai satu sikap yang harus diutamakan. Ya, mudah-mudahan dengan tips sederhana tadi teman-teman, jika Anda rutin untuk mengucapkan, Anda rutin untuk melakukan, saya yakin dan percaya tiga sifat tadi, yaitu sifat sabar, sifat ikhlas, dan sifat rendah hati, itu akan bisa tertanam ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Nah, untuk membantu teman-teman, untuk membantu kegiatan sugesti Anda melalui afirmasi ini, Anda juga bisa melakukan beberapa tindakan sederhana dalam kehidupan Anda. Untuk membantu Anda menanamkan sifat sabar, Anda bisa melakukan yang namanya pengendalian diri. Pengendalian diri ini, teman-teman, jika kita bahas itu akan sangat luas, ya. Namun di sini Anda bisa memulainya dengan cara sederhana, yaitu kendalikan
ucapan Anda, ya. Kendalikan ucapan Anda. Mulailah untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor dan juga kata-kata kasar, ya. Artinya teman-teman, pada saat kita mungkin keceplosan, ya, atau mungkin tanpa sadar Anda kembali mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, secepat mungkin kita kemudian menyadarinya dan menyetopnya. Abaikan tadi yang mungkin Anda sudah keceplosan, tetapi kemudian niatkan kembali untuk tidak mengucapkan lagi. Artinya kita lebih berkonsentrasi untuk menjaga agar tidak terucap lagi kata-kata kotor atau kata-kata kasar dari mulut kita. Ini hal sepele teman-teman, tapi dari hal-hal kecil inilah teman-teman kita bisa mampu mengendalikan diri kita, sehingga dengan kemampuan kita mengendalikan diri kita, kita akan mampu menciptakan rasa sabar dalam diri kita, ya. Kemudian untuk membantu Anda menanamkan sikap ikhlas, ya, untuk menanamkan sikap ikhlas, berbuatlah baik dengan menolong orang lain dalam bentuk apapun, ya, dan kemudian tidak mengingat lagi. Satu contoh, Anda memberi uang kepada pengamen, ya, jangan diingat lagi. Anda menolong teman Anda, mungkin membelikan bensin, membantu mendorong sepeda motornya, jangan diingat lagi, ya. Ucapkan saja dalam hati Anda, alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Sudah, setelah itu jangan diingat lagi. Ikhlaskan, benar-benar lepaskan kepada semesta. Kemudian untuk membantu Anda menanamkan sikap rendah hati, biasakan diri Anda atau mulailah akrab dengan 3 hal ini, yaitu meminta maaf, kemudian mengucapkan kata tolong, dan mengucapkan terima kasih. Jadi setiap kita hendak melakukan sesuatu yang mungkin berhubungan dengan orang lain, atau mungkin kita bersinggungan dengan orang lain, ya, atau mungkin tanpa sengaja kita melukai hati orang lain, kita biasakan untuk meminta maaf, ya. Suatu contoh, mungkin Anda sedang berjalan, kemudian harus melintasi kerumunan, ada orang-orang yang lagi duduk-duduk, Anda ucapkan permisi, maaf, numpang lewat, ya. Jadikan ucapan minta maaf ini teman-teman menjadi satu hal yang akrab dalam kehidupan Anda, agar Anda ringan untuk mengucapkannya dan Anda ringan untuk melakukannya. Meminta maaf ini adalah satu langkah kecil yang sangat baik untuk menanamkan sikap rendah hati dalam diri kita. Selain itu teman-teman, selain meminta maaf, mari kita juga akrab dengan kata tolong, terutama untuk kita, ya, yang mungkin hendak meminta bantuan, atau mungkin kita menyuruh orang lain, atau mungkin kita memerintahkan orang lain, ya, untuk melakukan sesuatu. Suatu contoh, Anda mungkin seorang ibu meminta tolong kepada anak Anda untuk mengambilkan sesuatu. Nah, ada baiknya teman-teman kita menggunakan kata tolong. Contohnya, Dek, tolong ambilkan ibu payung ya, misalnya. Atau mungkin Anda kepada teman Anda, atau mungkin Anda kepada pasangan, Pak, minta tolong dong, bantuin ngangkat jemuran, udah mendung soalnya. Meskipun itu dengan pasangan Anda sudah cukup akrab, ya. Tetapi kata tolong ini menjadi satu kata yang penting untuk lebih menghargai orang lain. Inti dari sebuah sikap rendah hati adalah kita bersedia untuk tetap menghargai orang lain, ya. Atau mungkin Anda seorang pimpinan perusahaan, atau mungkin Anda mempunyai karyawan, Anda memerintahkan kepada karyawan Anda untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan Anda. Tidak ada salahnya kita selalu menggunakan kata tolong. Misalnya Anda memerintahkan kepada anak buah Anda bernama Agus, Gus, Bapak minta tolong kamu turun ke bawah, beliin Bapak kopi ya. Inilah rendah hati teman-teman. Gunakan kata tolong. Itu kita terkesan lebih menghargai atau menghormati orang tersebut, ya. Bagaimanapun juga kita yang membutuhkan bantuan mereka, entah itu mungkin usianya lebih muda, atau mungkin sebaliknya lebih tua, atau mungkin secara status sosial dia mungkin rendah dari Anda, atau mungkin dia karyawan Anda, ya. Ketika kita menggunakan kata tolong, itu kita akan terkesan lebih sopan dan lebih menghargai orang yang kita suruh. Itu. Nah, disitulah kita belajar untuk rendah hati,
Nah, kita tanamkan dari hal-hal kecil tadi. Kemudian yang ketiga, selalu ucapkan terima kasih, ya. Entah kepada siapapun, ya. Ucapkan terima kasih. Entah didengar, entah tidak. Entah dibalas, entah tidak. Bahkan meskipun tidak ditanggapi sekalipun, tetap ucapkan terima kasih. Jadikan ucapan terima kasih ini bukan sebuah tindakan untuk kepentingan orang yang kita beri ucapan, tetapi lebih pada penanaman pada diri kita, bahwa memang sudah seyogianya dan selayaknya kita mengucapkan terima kasih atas sesuatu hal yang dilakukan orang lain kepada kita, termasuk juga akan segala hal kebaikan yang diberikan semesta kepada kita, ya. Dan rasa terima kasih ini, teman-teman, adalah satu sikap dasar bagaimana kita bisa bersyukur atas segala hal yang sudah kita terima. Sikap syukur ini adalah salah satu sikap rendah hati, ya. Nah, itu adalah langkah-langkah sederhana, teman-teman, yang bisa kita lakukan untuk lebih akrab dengan ketiga sifat tadi: sabar, ikhlas, dan rendah hati. Jika Anda memang berminat untuk menanamkan sikap tadi, mulailah dari sekarang, teman-teman, ya. Mulailah dari sekarang dengan cara-cara yang sederhana, dengan niat yang tulus. Maka saya yakin dan percaya akan banyak kemajuan-kemajuan dalam kehidupan Anda yang Anda dapatkan. Kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam kehidupan kita itu lambat laun, ya, pelan tapi pasti, itu akan mulai menemukan titik terang, menemukan solusi. Akan banyak keajaiban-keajaiban di situ, ya. Nah, itu tadi adalah cara-cara sederhana, teman-teman, langkah-langkah dasar untuk kita bisa lebih akrab, lebih dekat dengan sabar, ikhlas, dan rendah hati. Kenapa saya begitu getolnya untuk men-sharingkan ini, membagikan tema tentang sabar, ikhlas, dan rendah hati ini? Karena saya yakin dan percaya, teman-teman, dalam jangka ke depan, dalam kehidupan kita sangat membutuhkan itu. Kita akan beradu, bersaing dengan teknologi, kemajuan teknologi, ya. Di mana kemajuan teknologi yang saat ini, disadari atau tidak, itu bisa mengikis keimanan kita, mengikis segala budi pekerti kita. Nah, jika kita tidak mampu untuk menyikapinya, mungkin kita akan terbawa kepada perubahan zaman, ya. Nah, oleh karena itu, dengan menanamkan sikap sabar, ikhlas, dan rendah hati, saya mempunyai pikiran bahwa dengan cara itulah kita masih bisa dekat dengan Sang Junjungan kita, yang Dia maha segala-galanya. Tidak ada satu teknologi apapun yang mampu mengalahkan kekuatan dari Yang Kuasa, ya. Meskipun saya paham dan saya tahu, teman-teman, ini bukan satu tema yang menarik. Bahkan mungkin tidak banyak orang yang merekomendasikan ini. Cenderung mungkin, maaf kata, ada yang kemudian mengesampingkan atau mungkin menganggap, sok tahu lu, suudzon saya sih, ya, itu. Tetapi kita abaikan itu, teman-teman. Mari kita ambil sisi baik dan sisi positif dari tema ini. Jika menurut Anda sabar, ikhlas, dan rendah hati ini memang menjadi satu sifat yang penting dalam kehidupan kita, mari kita secara pelan-pelan dan bersama-sama kita tanamkan itu ke dalam hati kita. Tips yang saya hadirkan mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan mudah Anda terapkan dalam kehidupan Anda. Jika mungkin Anda belum mampu memahaminya, silakan Anda bisa putar ulang video ini, Anda coba pahami lagi. Namun jika ada sesuatu yang mungkin Anda sulit untuk pahami, silahkan Anda bisa berbagi komentar Anda atau tanggapan Anda di kolom komentar, ya. Kesimpulan dari video ini sebelum saya tutup, mari kita tanamkan yang namanya sikap sabar, ikhlas, dan rendah hati melalui afirmasi dengan memasukkan sugesti ke dalam pikiran bawah sadar kita. Cukup ucapkan, saya sabar, saya ikhlas, saya rendah hati. Ucapkan secara berulang-ulang sebelum Anda tidur, atau mungkin setelah Anda bangun tidur, atau mungkin di sela-sela kegiatan Anda, asalkan tidak mengganggu konsentrasi aktivitas Anda. Kemudian untuk membantu lebih mempercepat dan lebih memperkuat lagi afirmasi Anda bisa melakukan beberapa langkah kecil, langkah sederhana untuk menanamkan 3 sifat tadi. Yang pertama adalah, mari kita belajar untuk mengendalikan diri, terutama mengendalikan perkataan kita, ya. Sebisa mungkin kurangi dan hentikan berucap kata kotor dan kata-kata kasar, ya. Kemudian yang berikutnya, mari kita belajar untuk membantu orang lain, ya, apapun itu, dan kemudian melupakannya.
tidak mengingat-ingat atas bantuan apa yang sudah kita berikan. Kita lepaskan kepada semesta, kita ucapkan syukur, dan kemudian kita lepaskan. Ya, artinya di situ kita sebenarnya belajar untuk tidak mengharap pamrih ataupun juga imbalan. Ya, kemudian yang berikutnya adalah mari kita untuk lebih dekat dan membiasakan diri dengan meminta maaf, dengan mengucapkan kata tolong, dan mengucapkan terima kasih dalam aktivitas kegiatan kita. Ini adalah hal-hal kecil, langkah-langkah dasar teman-teman yang akan membantu kita untuk lebih dekat, lebih akrab dengan sabar, ikhlas, dan rendah hati. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat video ini teman-teman. Jika Anda tidak berkeberatan, silahkan Anda bisa bagikan video ini ke teman-teman yang lain. Masih ada banyak hal yang harus kita lakukan ya, sebagai tindakan lanjutan untuk menanamkan sikap sabar, ikhlas, dan rendah hati. Nanti kita akan sharingkan di video-video saya berikutnya. Terima kasih teman-teman untuk video kali ini, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.